swasta Tefes. Karena Peluang mahasiswa perguruan tinggi swasta. mana PTS tersebut benar-benar berkualifikasi atau enggak. Hai Biru Gengs, selamat datang kembali di Hibiru, Himasi Bincang Seru bersama kami Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal. Bersama saya Hani Fitria Agustin, akrab disapa Hani, dan saya nggak sendirian di sini karena ditemani oleh. Halo Biru Geng, saya Najwa. Saya di sini sebagai co-host yang bakal nemenin Hani di episode kali ini. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang seru, keren, dan juga bermanfaat tentunya untuk kita semua. Biru Gengs, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu karena akhir-akhir ini cuacanya lagi kurang stabil ya. Dan oke, spesial hari ini kita kedatangan tamu yang super inspiratif, keren, dan juga beliau ini sudah senior di bidang HR dan juga mengikuti perkembangan dunia kampus. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu personal branding, membangun citra profesional di dunia kerja. Di depan saya sudah ada Pak Faiz Irsyad Prasetyo, SEMM. Selamat pagi Pak Faiz, Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, boleh dong Pak disapa dulu nih, namanya Biru Gengs Pak, Oh, kita Biru Gengs, menyapanya. oke. Iya, boleh silakan perkenalan, boleh Pak? Ya, oke. Halo, halo Biru Gengs. Ya, namanya keren banget ya. Hari ini saya mau memperkenalkan diri ya. Kebetulan saya diundang ini sangat terhormat sekali ya bisa ikut isi di acara podcast ini. Nama saya Faiz Irsyad Prasetyo. Mungkin sebagian besar mahasiswa di sini sudah pada kenal ya. Dan kebetulan saya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada home base saya di Prodi Bisnis Digital dan S1 saya di manajemen di Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor. Kemudian S2 saya di Universitas Mercubuana Jakarta. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Faiz sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan Bapak. Nah, tadi sebelum kita mulai, Sebelum kita mulai take rekaman, di sini tuh cuacanya ya kayak gini ya Pak, ya mendung terus dari beberapa hari yang lalu. Terus juga kayak hawanya ini syahdu banget ya Pak ya. Nah, tapi semoga di sini obrolannya tetap seru dan pastinya hangat ya Pak ya. Oke. Oke, Pak, sebelum kita mulai nih bahas topik yang lebih serius tentang branding. Nah, kita pengen dong Pak kenal lebih jauh. Kalau boleh tahu, apa sih Pak jenjang karir Pak Faiz dari sejak lulus kuliah hingga sukses menjadi seorang yang sukses sekarang? Oke. Ya, baik. Kalau dibilang sukses mungkin saya belum sukses ya. Tapi saya memang ngejar ke sukses pasti ya. Amin. Oke. Kalau jenjang karir saya dari awal itu memang panjang sekali ya, Mbak. Jadi awal karir saya itu memang tidak berkaitan dengan HR pada mulanya. Nah, kemudian memang pada saat saya lulus kuliah, itu posisi saya itu sebagai kepala administrasi. Dan memang tidak ada basic di HR, walaupun hanya tugas box-nya itu bukan di sana ya. Kemudian setelah jadi kepala administrasi di perusahaan kelapa sawit, kemudian saya pindah kerja ya. Kebetulan dulu saya kerja di Kalimantan dan saya pulang ke Jawa, di Jakarta tepatnya. Di Jakarta saya bekerja di perusahaan outsourcing Alidaya. Nah, itu kayak perusahaan yang menyediakan outsourcing ya. Dan itu jadi di daerah Jakarta dan itu anak buah dari BRI Group, anak perusahaan di BRI Group. Nah, pada saat di sana itu saya baru meniti karir sebagai HR di situ dan setelah saya terbiasa untuk pekerjaan-pekerjaan di sana dan memang lulus dari S1 itu dulu basic saya kan SDM dan itu pas banget dengan profesi saya di PKSS itu nama perusahaannya. Nah, kemudian setelah dari PKSS itu saya bekerja lagi pindah di perusahaan fire protection. Jadi kayak perusahaan instalasi ya, konstruksi, tapi pemadam kebakaran di gedung-gedung gitu. Nah, di situ saya sebagai kepala HR atau HR manager ya kurang lebih hampir 3 tahun 4 tahun di situ sebelum saya meniti karir di dosen di sini. Dan selama menjadi HR manager juga saya juga masih aktif pada saat itu sebagai
konsultan-konsultan HR ya, yang memang ketika ada teman-teman rekan-rekan kolega saya membutuhkan untuk bimbingan terkait dengan konsul HR ya, di situ saya juga memberikan konsultasi ya. Setelah itu baru saya memutuskan untuk menjadi dosen di tahun 2021 ya. Dan selama saya jadi dosen, kesibukan dan karir saya juga masih tetap berkecimpung di dunia HR, yang kebetulan di saya ikut organisasi yang namanya ASPRI ya. Mungkin teman-teman di sini ada ya, mungkin di dunia HR ada yang pernah dengar ya ASPRI. ASPRI itu kayak asosiasi praktisi HR Indonesia, dan di situ banyak para praktisi-praktisi HR di Indonesia, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua DPC di Tegal untuk menangani masalah-masalah atau membantu beredukasi forum-forum HR di Tegal melalui wadah organisasi ASPRI seperti itu. Wah, ternyata perjalanannya panjang banget ya Pak ya. Iya, panjang Itu kalau pasti ceritanya. nggak instan banget nih Pak. Iya. Tapi kan tadi Bapak ini dari awal tuh pertama kepala administrasi di kelapa sawit ya, salah satu perusahaan kelapa sawit. Setelah itu langsung jadi HR di perusahaan yang ada di Jakarta, yang dimana perusahaan itu adalah anak perusahaan BRI ya Mbak, ya Kak Hani. Nah, tapi Pak, saat perubahan dari posisi itu administrasi ke HR itu, perasaan Bapak itu gimana sih Pak? Ada perasaan deg-degan atau kayak challenging gitu iya, ya? excited atau gimana gitu loh Pak? Ya oke. Ini buat adik-adik ya. Jadi yang masuk ke dunia kerja tepatnya. Kalau misalkan masuk ke dunia kerja awal, itu pasti kita butuh adaptif ya. Butuh adaptasi yang cepat. Dan pada saat itu pasti kita ada suasana nervous. Karena kita belum kenal. Belum kenal dan sebagainya. Kita butuh adaptasi. Dan memang pada saat saya dulu pertama kali kerja di tempat yang baru, ya pasti saya ada rasa nervous, kemudian saya ada rasa gugup, gimana cara saya harus bisa cepat adaptasi di situ gitu. Jadi memang hal yang wajar sih, hal yang wajar setiap karyawan nantinya ketika baru pindah itu pasti ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi nervous dan butuh adaptasi yang cepat. Nah, untuk cara yang saya lakukan itu dulu ya cepat-cepat punya inisiatif, cepat ingin belajar, terus kita bertanya ke rekan-rekan kerja di sana. Seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong soal HR nih Pak, kan pasti seorang HR merekrut pegawai ya Pak. Nah, ini ada nggak sih Pak kualifikasi khusus nih? Salah satunya yaitu asal universitas Pak. Kita kan banyak nih yang udah ciut duluan atau ngerasa nggak pede gitu Pak. Misalkan ada seseorang atau seorang fresh graduate ini dari perguruan tinggi swasta, di mana sekarang persaingan branding perguruan tinggi negeri yang sudah besar itu kan sudah luas sekali ya Pak. Makanya menurut Bapak nih Pak, pandangan Bapak sebenarnya peluang mahasiswa perguruan tinggi swasta di tengah persaingan branding perguruan tinggi negeri itu bagaimana sih Pak? Ya, ini menarik sekali ya. Ini memang menjadi problem ya, yang kadang-kadang khususnya bagi para mahasiswa yang saat ini menjadi mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Sebenarnya gini, kalau masalah PTS maupun PTN itu tergantung ya, tergantung di mana PTS tersebut benar-benar berqualified atau enggak, gitu ya. Jadi kalau memang PTS-nya, mohon maaf, PTS-nya itu mungkin kurang mumpuni, kurang qualified, mungkin ala kadarnya tidak terakreditasi dengan bagus dan sebagainya, itu mungkin bisa jadi pertimbangan di HR ya. Tapi sebenarnya hal yang paling didasari, yang paling kita butuhin di dunia HR itu bukan dari basic PTS atau PTN sih. Itu hanya opsional aja yang terakhir. Yang pertama itu yang penting kompetensi. Itu nomor satu. Walaupun basicnya PTS itu nggak masalah, asal kompetensinya sudah mumpuni dan qualified. Itu. Jadi jangan khawatir bagi rekan-rekan di sini yang apalagi yang kuliah di PTS ya. Yang penting PTS yang pertama dia punya qualified, akreditasinya jelas ya, terakreditasi bagus dan sebagainya. Setelah itu baru masing-masing individunya, kompetensinya ya, karena kita akan bersaing dengan para kandidat-kandidat yang mungkin kompetensi itu luar biasa di sana, seperti itu. Ya. Berarti kita tidak usah khawatir lagi ya Pak? Nggak usah khawatir, betul. Tuh ya dengerin ya Biru Gen. Jadi kita nggak usah minder nih, nggak usah minder. Intinya tuh kita punya
Qualified UPS juga udah unggul ya Pak Iya, ya, betul. kebetulan ya Pak ya, apalagi Betul. Fakultas Ekonomi Bisnis juga udah oke banget. Betul. Tapi ya Pak, kita kan di kampus nih kan dapat IPK. Nah, terus aku juga denger-denger nih Pak dari beberapa media sosial juga ya, kalau misal IPK ini sebenarnya nggak dilirik gitu. Tapi pada saat Bapak jadi HR itu gimana? Oke, ini juga nih pertanyaan klasik banget masalah IPK ya. Iya, benar-benar. Gini, IPK itu memang hanya sebagai formalitas sebenarnya. Formalitas, bukan menjadi tolak ukur ya. Kalau misalkan IPK 4, IPK-nya 3,5, ini jamin dapat kerja. Enggak, gitu. Itu hanya formalitas. Jadi sebenarnya IPK itu hanya administrasi aja sih. Sifatnya bentuk administrasi yang bentuk tanggung jawab. Oh benar, dia sudah kuliah, dia sudah lulus, dia sudah mendapat mata kuliah itu, nilainya seperti itu. Jadi hanya sebagai fungsi administrasi. Tetapi balik lagi, kuncinya pada kompetensi. Ya, ada IPK-nya mungkin cuma 300, ngepas banget dengan persyaratan. Ada juga yang kandidat lain IPK-nya 3,8 atau 4 misalkan. Tetapi kompetensi yang dimiliki sama kandidat yang 3,8 atau 4 itu dia masih nihil, masih kosong dibanding dengan IPK 3,0 tapi punya skill kompetensi yang sudah dia pegang. Itu pasti yang diterima gitu. Seperti itu. Berarti yang pertama itu skill dulu ya. Iya, betul. Jadi kita selama kuliah ini harus cari skill ya Pak ya. Jelas, betul. Tapi IPK ini tetap menjadi tanggung jawab kita Tetap, sebagai tetap. seorang mahasiswa. Betul. Oke. Nah, kan Pak, kita sebagai mahasiswa kan pasti akan mengalami yang namanya era fresh graduate ya Pak. Baru lulus. Nah, gimana sih Pak cara kita untuk membangun citra profesional yang oke dari sekarang supaya nanti ketika kita ngelamar kerja bisa langsung dilirik sama HR gitu. Oke, citra profesional ya. Yes. Jadi ya ini juga menarik ya teman-teman. Khusus bagi para mahasiswa yang sebentar lagi mau lulus ya. Memang awal dari mahasiswa ya. Saya juga sering ngajar ini ke teman-teman saya di kelas. Mulai dari semester 1 sampai lulus semester 8, kalau bisa itu jangan kupu-kupu, betul nggak? Mungkin teman-teman udah pernah saya ajar di situ. Jangan kuliah pulang, tetapi ambil semua kegiatan aktivitas yang ada di perkuliahan. Karena disitulah di mana kalian akan membangun citra kalian, membangun profesionalitas kalian. Kalau misalkan dari semester 1 pernah ikut kegiatan ini, semester 2 ikut kegiatan ini, 3 ikut kegiatan ini, nanti lama-lama itu akan kebangun dari citra kalian. Profesionalitas Anda akan terbangun. Apalagi fresh graduate. Fresh graduate kan notabene belum punya pengalaman kerja nih. Nah, HR itu pasti akan melihat dari sisi pengalaman selama di perkuliahan. Apa saja gitu. Oh, si A ini dia punya pengalaman ikut organisasi, apalagi sebagai ketua misalkan. Wah, dia punya jiwa leadership yang bagus pastinya nih. Dia pasti orang yang disiplin dan sebagainya. Kemudian mungkin sudah pernah ikut hibah-hibah acara-acara yang ada di kegiatan di kampus, kayak mungkin membantu dosennya untuk melakukan riset ya atau asisten dosen, kemudian pernah melakukan pengabdian, kemudian pernah ikut lomba-lomba, event-event apalagi sampai juara. Wah, itu bisa membangun citra profesional yang sangat bagus bagi calon-calon ini ya, apa namanya, fresh graduate untuk meniti karir ke depannya. Seperti itu. Gitu. Tapi ya Pak, kadang nih ya mahasiswa ini pengen kelihatannya keren, tapi malah jadi aneh gitu ya Pak. Nah, terus apa aja sih ya Pak waktu Bapak menjadi mahasiswa itu kesalahan-kesalahan yang mahasiswa lakukan gitu loh, tapi yang disadari atau enggak yang enggak disadari gitu loh. Oke. Kesalahan-kesalahan mahasiswa ya, balik lagi kayak awal. Ketika semester 1, semester 2 sampai semester 8 tidak melakukan apa-apa pada saat perkuliahan. Itu sangat disesalkan. Tapi gini ya teman-teman, banyak rekrutmen khususnya di perusahaan-perusahaan besar, BUMN atau mungkin di lembaga negara ya. Memang ada beberapa rekrutmen yang tidak mengkhususkan memiliki pengalaman ABCDE gitu. Ada juga tapi itu hanya sebagian kecil gitu loh. Tapi mayoritas apalagi basicnya kalau kalian mau melamar pekerjaan di perusahaan swasta itu pasti butuh yang namanya soft skill tadi, kegiatan-kegiatan tadi. Ya, apalagi kalau di swasta itu butuh ekstra kegiatan yang selama Anda kuliah itu seperti apa. Tapi kalau di lembaga negara, PNS, memang tidak mengkhususkan kita untuk memiliki itu ya. Memang kalau saya lihat itu memang beda ya antara lembaga negara atau PNS sama di perusahaan BUMN atau perusahaan swasta itu beda dalam sistem rekrutmen. Punya kriteria sendiri gitu loh. Tetapi yang penting untuk mengatasi itu
jangan sampai Anda menghilangkan kesempatan pada saat perkuliahan tidak dimanfaatkan dan sebaik-baiknya, itu yang saya bilang. Walaupun nantinya ada rekrutmen yang tidak mengkhususkan itu ya, kayak tadi PNS dan sebagainya. Tapi kan kita juga pasti punya keinginan masuk di perusahaan bukan hanya itu saja. Pengen bekerja bukan di itu saja ya. Ya makanya harus ditabung dari sekarang dan jangan sampai kita eh, apa ya, membuang waktu-waktu selama kita masa kuliah. Sayang gitu. Berarti memang kita harus mengambil peluang dan kesempatan sebanyak-banyaknya ya Pak, Betul. dimanfaatkan ya. Betul. Oke. Nah Pak, tadi kan sudah disebutkan nih tadi tentang lomba-lomba ya Pak. Nah, seorang mahasiswa itu kan pasti ada kesempatan untuk ikut lomba yang dimana nantinya itu akan jadi rekam jejak akademik kita nantinya ya Pak. Berarti itu sangat berpengaruh ya Pak nantinya. Ya betul, lomba itu juga berpengaruh pastinya. Bukan hanya sebagai fungsi kertas aja, bukti sertifikat bahwa ini sudah pernah ikut lomba dan juara, bukan itu saja sih. Tetapi yang dimiliki dari kita sendiri, bahwa kita sudah pernah berkompetisi dan kita sudah pernah menang. Berarti karya kita dan inovasi kita itu benar-benar sudah bisa ada karyanya. Dan perusahaan itu butuh inovasi-inovasi gitu. Jadi kalau ada ikut event-event dan Anda menang, itu ada nilai plus juga bahwa Anda juga seorang yang pernah memiliki apa ya, pola pikir yang bagus ya, inovasi dan bagus seperti itu. Nah tadi kan Pak Faiz ini kan udah jelasin banget ya kalau berarti kita tuh nggak boleh menyanyiakan masa-masa kita ya. Dan juga pasti kalau kita ikut lomba-lomba itu kita punya skill itu juga ya Pak Betul, ya. betul. Nah sekarang Pak Faiz kan sudah menjadi dosen, ya, sudah jadi akademisi banget nih Pak. Sering banget kita nih lihat, aku sendiri ya Pak ya, saya sendiri pun lihat postingan-postingan orang di luar sana itu yang mulai dari mahasiswa, mulai dari siapapun itu tuh kayak lagi membangun personal brandingnya. Nah tapi ternyata malah kelihatannya aneh gitu loh. Bukan judging atau gimana ya Pak, tapi ini perasaan aja kayak, wah ini kayaknya berlebihan, aneh. Tapi ada juga nih yang juga sama, tapi itu malah porsinya bagus pas, jadi enak dilihat. Itu gimana ya Pak ya? Mungkin lebih kepada ini ya, ya maksudnya apakah kepada media sosial, artinya mungkin mahasiswa yang membangun citranya itu di media sosial ini berlebihan atau nggak, maksudnya seperti itu ya, kayak gitu ya Iya artinya. benar. Oke. Kalau misalkan gini, memang rekrutmen itu kita sebagai HR kadang kita pasti akan cross check juga, cross check dengan media sosial kita ya. Mungkin tidak disadari ya sama teman di sini bahwa kita kalau misalkan mau seleksi, kita mau mencari kandidat, walaupun kita sudah interview, kita sudah apa, atau mungkin sebelum interview kita sudah cross check dulu media sosial para kandidat. Tapi nggak semuanya, tergantung dari HR-nya ya. Karena itu juga bisa menjadi pertimbangan kita. Seperti apa sih dia dalam bermain media sosial? Apalagi ini, mohon maaf nih kalau misalkan ada teman-teman yang main media sosial itu alay ya, bahasanya tuh, ini alay banget sih gitu ya. Mudah sekali ya Pak. Betul. Terus apa lagi? Kayak misalkan tata cara dia dalam berkomunikasi, tata cara dia dalam menyerang seorang, julitin dan sebagainya, itu jadi pertimbangan juga. Jadi hati-hati guys. Jadi jangan sampai kita bermedia sosial itu benar-benar menjadi bumerang sendiri ya, nanti malah jadi pertimbangan HR gitu. Jadi jangan berlebihan memang. Yang penting bangun fokus pada citra kita dan postinglah dengan narasi-narasi yang bermanfaat. Seperti itu. Iya, kadang saya sendiri juga bingung nih mau ngeposting apa ya gitu, bener. yang biar kelihatan enak gitu. Nah Pak, sebagai mahasiswa ya Pak, sebenarnya gimana sih Pak cara kita bersikap di media sosial supaya kita terlihat profesional, mencerminkan profesionalisme, tapi tetap jadi diri kita sendiri gitu Pak? Oke, profesional. Nah, gini teman-teman, mungkin sudah pernah dengar ini ya, media sosial yang namanya LinkedIn. Ya. LinkedIn itu benar-benar wadah media sosial bagi para mahasiswa khususnya yang ingin meniti karir sebagai fresh graduate. Itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pakailah LinkedIn, ya saran saya. Dan di LinkedIn itu, tapi juga jangan berlebihan ya. Anda mengisi LinkedIn-nya itu portofolio semua dimasuki, tapi Anda tidak punya sebenarnya. Jangan membohongi diri sendiri juga. Nah, coba kalian membuat profil di LinkedIn khususnya untuk media sosial di situ, dan kalian bangun dari situ bagaimana Anda bisa memberikan karya-karya tampilan yang ada di LinkedIn. Itu misalnya Anda pernah ikut lomba, pernah dapat sertifikat apa,
pernah menjabat apa di organisasinya gitu ya. Pokoknya semua kegiatan selama perkuliahan itu dimasukin di portofolio situ. Itu bagi rekruter juga akan melihat ini ternyata memang bagus nih, basicnya ada, semua ada. Jadi bukan hanya dari CV dan bagaimana dia dalam berinteraksi dalam LinkedIn itu dia berkomunikasi dengan rekan-rekannya, dengan apa namanya teman-teman di sana ya, dengan masyarakat-masyarakat di sana, itu juga kita seperti bangga. Tapi selain LinkedIn itu uh, boleh kita juga bermedia sosial kayak semacam Instagram atau apa ya, apapun itu. Yang penting tadi saya katakan bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang alay ya dalam membangun media sosial itu gitu. Yang penting bermanfaat aja gitu. Yang tadi LinkedIn saya juga sudah coba ya Pak. Hmm. Ternyata agak susah ya Pak. Memang cuma kelihatan kita benar-benar dapat informasi dari para penggunanya juga memang luar biasa sekali ya Pak. Akhirnya kita dapat relasi juga di situ ya Pak. Betul. Terkait dengan relasi ini menarik, relasi ya. Membangun jejaring relasi itu, apalagi LinkedIn itu bagus banget. Ya, manfaatnya bagus. Saya juga sering kali dapat inbox dari ya saya awalnya belum kenal ini siapa gitu ya. Ya karena dia ingin mengajak saya untuk berelasi gitu ya, untuk membangun pertemanan dan sebagainya. Dan banyak juga tawaran, jadi kayak masuk ke inbox saya, ke DM saya, dan dia menawari untuk bekerja di sini, untuk menawari kerja di sini. Ya karena dari profesionalitas kita di dalam LinkedIn itu kelihatan gitu. Nah, coba nanti Anda bangun di situ dengan relasi yang banyak, itu pasti otomatis kemungkinan besar pasti ada rekruter yang dia langsung inbox kita untuk mengajak bekerja di situ. Intinya itu kita gunakan media sosial dengan sebaik mungkin. Betul. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya juga berarti ini kan kita perlu konsistensi juga ya Pak ya masalah personal branding ini. Tapi ya Pak ya melihat dari kejadian-kejadian misal maaf ya Pak tumbler tuku gitu. Nah itu kan otomatis itu apa ya namanya ya kayak dia kena masalah. Nah orang-orang nih pada mencari Pak, mencari mana nih perusahaannya gitu. Betul. Nah mana nih perusahaannya? Oh iya perusahaannya akhirnya kena masalah juga. Nah itu Bapak sebagai HR itu gimana? Mengatasinya juga itu gimana? Dan seberapa sih Pak pengaruhnya kita harus konsistensi ya terhadap personal branding ini media sosial sama dunia nyatanya juga itu gimana? Ya oke, ini juga menarik nih. Ini sekarang udah masuk era digital ya. Eranya orang juga sudah berinteraksi lewat situs semua, dunia maya semua. Kalau ada yang salah, nanti tiba-tiba kita bisa viral gitu kan. Ini bahaya sekali memang. Makanya kita memang harus jaga sikap dan kudu kehati-hatian di era saat ini dalam bermain media sosial. Jadi saran saya memang harus tetap fokus untuk apa ya namanya bersikap ya di dalam dunia maya kita. Jangan sampai menjadi viral dan nanti imbasnya kepada perusahaan. Ya karena perusahaan juga tidak mau ya, apalagi sebagai HR itu tidak mau kalau reputasi perusahaan kita itu jadi jelek gara-gara si oknum itu. Nah itu bisa menjadi bumerang juga. Makanya kita juga harus bersikap. Kalau dari sisi HR, apalagi sebagai owner misalkan melihat ada apa namanya karyawan kita yang bermasalah, ya pasti memang kita pertimbangkan untuk kita keluarkan gitu. Jadi sah-sah aja bagi perusahaan untuk mengeluarkan itu karena akan merugikan perusahaan, citra perusahaan itu sendiri ya. Itu bahaya, nanti bisa notabene banyak konsumen yang tidak beli di tempat kita dan sebagainya. Berarti memang rekam jejak digital itu benar-benar berpengaruh sekali untuk kita dalam mencari pekerjaan atau reputasi kita di dunia profesional kerja ya Pak. Betul. Nah, jejak digital kita. Makanya saat ini masih punya jejak digital yang masa lalu yang mungkin alay-alay, yang aneh-aneh gitu ya. Itu langsung dihapus-hapus aja, hapus ya. Sebelum Anda nanti masuk ke dunia kerja. Artinya benar-benar yang membuat kalian jejak jelek-jelek itu saat ini coba dibersihin dulu deh. Gitu. Nah Pak, berarti memang kesesuaian antara di luar dengan di media sosial, di kehidupan nyata kampus itu memang harus sesuai ya Pak, supaya kita juga bisa membentuk integritas dalam diri kita juga ya Pak. Betul. Oke, seru banget pembahasannya sampai di sini ya. Nggak terasa masih ada pertanyaan lagi nih Najwa? Enggak sih, tapi aku sih dapat insight banyak banget dari Pak Faiz kebetulan ya teman-teman. Dari obrolan ini sih aku jadi tahu ya kalau misal profesional itu nggak cuma soal baju yang formal, tapi juga tentang
bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita membangun personal branding kita juga ya teman-teman ya Pak Faiz. Betul. Tapi semoga Biru Gengs juga udah bisa nih membangun citra profesional dari sekarang banget, dari semester 1 ya. Kebetulan aku juga semester 1. Iya, dan kita harus cari banyak-banyak pengalaman ya Betul. Pak, skill, serta juga membawa relasi sebanyak-banyaknya baik di dunia nyata maupun di Betul. media sosial. Ada lagi ya. Apa tuh, Ini Pak? mungkin yang Apa tuh, Pak? belum sempat saya ceritakan juga terkait dengan soft skill ya. Walaupun memang tadi saya sudah serempet tentang kompetensi. Soft skill itu kita dipakai dalam dunia kerja itu 70%. Jadi bagaimana kalau kita pengen membangun karir kita di perusahaan, yaitu melalui soft skill. Nah, kalau misalkan soft skill kita jelek, nanti di perusahaan juga pasti karir kita akan mandek. Artinya kuasai 70% soft skill, sisanya 30% hard skill. Hard skill dari dunia pembelajaran kita di kuliah, 70% soft skill itu diambil dari luar. Contoh kayak kita ikut organisasi, ikut pengalaman apapun itu, soft skill kita langsung terbentuk. Contoh problem solving, leadership, ya kan, critical thinking, terus apalagi negosiasi, public speaking, itu tentang soft skill yang pasti itu akan dipakai di dunia kerja. Jadi nikmati proses perkuliahan, ambil 70% soft skill itu. Berarti benar-benar berdampak sekali ya Sangat Pak untuk berdampak, kita. betul. Luar biasa sekali. Oke Pak, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, boleh dong Pak diberikan closing statement nih Pak untuk Biru Gengs yang lagi nonton episode kali ini. Ya, pesan-pesan saya teman-teman ya, bahwa mulai dari semester 1 ini, khususnya maba-maba, semester 2 dan sebagainya sampai semester 8 yang nanti akan mau lulus, tetap yang awal-awal coba titik karir dari masa-masa perkuliahan. Kalau yang sudah mau lulus, lengkapi portofolio yang belum ada. Skill kompetensi apa yang masih kurang. Nanti Anda mau bekerja seperti apa? Berarti siapin skillnya. Misalkan ada pengen jadi seorang akuntan, oke, skill apa yang masih kurang dalam mendongkrak akuntan itu. Jadi semester akhir yang mau lulus, kejar skill itu sebelum Anda nanti mau lamar pekerjaan. Tapi kalau untuk yang maba-maba, coba nikmati proses perkuliahan itu dengan yang bermanfaat dan positif dan berkarya. Itu saja sih untuk teman-teman ya. Sini, terima kasih Pak Faiz atas kehadiran dan juga ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke Biru Gengs, itu tadi bincang seru kita hari ini. Semoga segala ilmu dan informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Faiz bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga tetap semangat, semoga sehat selalu dan juga sukses untuk kita semua. Saya Hani dan juga rekan saya Najwa pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye.